Wa qala radhiyallahu anhu idza a'taqallahu azza wa jalla malan, ketika Allah taala itu memberikan harta kepadamu, kemudian fastaghalta bihi an ta'atih, kemudian engkau itu ternyata sibuk menyibukkan diri dengan harta itu sehingga lupa untuk melaksanakan taat kepada Allah taala, maka hajabaka bihi anhu dunyan wa ukhra, maka Allah taala itu akan menghijab dirimu lantaran harta tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Hijabnya itu adanya di mana? Di dunia dan akhirat. Ya, artinya ketika kita diberi harta oleh Allah taala, sedikit diberi harta, diberi misalnya sebuah kendaraan, mau motor kayak, mau mobil kayak, mau pesawat, mau kereta api kayak misalnya, kita terlalu senang dengan harta itu, terlalu senang sehingga apa? Lupa kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah taala, kita sampai pada adab yang ke-30 dari adabnya seorang murid, yaitu at-tajarrud, mengosongkan diri, wa adamul iltifat ila ma yamlik min hitamid dunya, dan tidak menoleh kepada apa yang dia miliki, yaitu berupa harta-harta dunia. Ya, intinya murid ini harus memiliki satu akhlak di mana dia itu belajar untuk mengosongkan diri dari mencintai dunia atau menjadi orang yang zuhud. Jadi zuhud itu adalah seseorang yang tidak mencintai dunia. Yang namanya cinta itu adanya di dalam hati. Ya, cinta itu tidak hanya cukup dengan ucapan. Ketika seorang laki-laki cinta kepada seorang perempuan, I love you, apakah cukup? Jangan. Tapi harus ada bukti, gitu kan. Buktinya berupa apa ya? Berupa perilaku, sikap. Atau ketika kita ini mengaku sebagai seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita ini tidak menyukai apa yang Allah taala perintah atau tidak membenci apa yang Allah taala larang, berarti cinta kita palsu, berarti cuma bacot doang. Nah, sehingga untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala itu ya harus mengosongkan diri dari dunia. Artinya dirinya tidak mencintai dunia sedikit pun, meskipun 0,0001%. Oh, tanya. Kenapa? Karena ketika dalam diri seorang manusia, di dalam dirinya masih ada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka selagi masih ada itu, maka dia akan selalu dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran hatinya yang tidak totalitas. Nah, makanya kemarin perkataan dari Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, di mana seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu harus mengosongkan diri dari 3 hal. Yang pertama adalah mengosongkan diri dari manusia, 1. Yang kedua, mengosongkan diri dari iradah, keinginan, semua keinginan kosong. Kemudian yang ketiga adalah mengosongkan diri dari hawa nafsu. Setelah itu baru dia itu pantas untuk menjadi seseorang yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu nggak bisa. Gitu. Sebelum itu nggak bisa. Kenapa? Ya karena di dalam dirinya masih ada hijab, masih ada penyakit, itu kan. Nah, makanya di sini diingatkan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani, wa min sya'nihi alla yakuna lahu iltifatun ila ma'lumi wadhifatin. Tingkah dari seorang murid itu, dia tidak boleh memiliki iltifat, tidak boleh memiliki penolehan. Jadi iltifat itu menoleh, artinya kecondongan. Ila ma'lumi wadhifah, kepada gaji dari tugas yang sudah dia laksanakan. Jadi ngitung-ngitung gitu, saya sebulan misalnya kalau setiap hari itu adalah 100.000, maka dalam sebulan itu ya seenggaknya 3 juta. Itu yang selalu difikirkan, ya kan? Nggak boleh condong hatinya itu ke sana. Au kharaji rizqatin, atau dia itu menghasilkan, atau dia menunggu, atau hatinya condong kepada hasil dari pirizkiun, artinya hasil dari hasil panen gitu ya.
hasil panen, hasil dagang, hasil ladang, hasil sawah dan seterusnya. Ujrati baitin, atau dia itu menoleh, condong, hatinya condong kepada uang sewa yang dia miliki. Oh, saya ini punya kos-kosan, berapa pintu? 10 pintu. Oh, bisa dibayangkan, misalnya dari satu pintu itu 500.000, sebulan udah 5 juta. Lumayan, sedap teman. Nah, sehingga apa? Wala yu'alliqu khatirahu bi syai'in min dzalik. Sehingga dia itu tidak boleh mengaitkan, menggantungkan khatirnya, hatinya kepada sedikit pun dari hal yang disebutkan sebelumnya. Ya, karena memang tugasnya bukan untuk itu. Seorang murid itu tugasnya bukan untuk niangan duit. Seorang murid, seorang fakir, tugasnya adalah menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, adalah menghilangkan semua penyakit yang ada dalam dirinya, semua hijab yang ada di dalam dirinya, itu tugasnya. Itu bukan untuk nyari duit. Ya, kalau ditanya kamu tuh pesantren digaji berapa sebulan? Emang pesantren gawe gitu? Ya ente. Pesantren menuntut ilmu, memperbaiki diri, membenahi diri, ibadah dan seterusnya gitu kan. Maka yang wajib bagi seorang murid, wajibu alaihi fit thariq mujahadatu nafsi, maka yang wajib di dalam thariqat bagi seorang murid itu adalah memerangi nafsunya. Nah, kemudian bagaimana cara memerangi nafsu? Ada zikir. Karena memang thariqah itu dasar utamanya itu adalah berzikir. Wa mabnat thariq alal iksar minadz zikir, itu seringkali diulangi oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala, baik dalam kitab ini atau Minahus Saniyah atau Lataiful Minanul Akhlaq atau kitab-kitab yang lainnya. Itu mabnat thariq alal iksar minadz zikir gitu. Itu untuk semata-mata tujuannya agar nafsunya itu sibuk. Nafsunya sibuk sehingga tidak lagi memikirkan duit, tidak lagi memikirkan dunia, tidak lagi memikirkan kepentingan-kepentingan, tetapi yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya agar dirinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua hijab-hijab yang menghalangi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah itu hatta yasir, setelah dia memerangi nafsu, maka dia akan menjadi seseorang yang laltifata lahu ila syai'in. Dia sudah tidak lagi menoleh, condong kepada sesuatu apapun. Jadi misalnya melihat cewek cantik gitu kan, biasa-biasa baik. Melihat gedung yang mewah, biasa-biasa aja. Melihat seseorang yang hartanya melimpah, itu biasa baik. Melihat seseorang yang jabatannya tinggi, ya, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi jenderal, segala macam, biasa-biasa aja. Kenapa? Ya karena dalam hatinya itu tidak ada kecondongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah gambaran dari seorang yang mujahadah, seorang yang memerangi nafsunya. Itu, dan dia selesai dari nafsu. Nah, kalau seseorang itu tidak mujahadah, tidak memerangi nafsunya, maka wa man la yujahid nafsahu kadzalika fala yaji'u minhu syai'un fit thariq. Ketika dia bertarekat tetapi dia tidak mau melawan hawa nafsunya, ya maka akan akan dapat apa dalam tarekat? La yaji'u minhu syai'un, tidak ada sedikit pun dia mendapatkan sesuatu pun dalam tarekat. Kenapa? Itlal tifata ila mudaddin lirruqiyah, karena seseorang yang bertentangan dengan kenaikan tingkatan, yaitu dia harus fokus. Ketika dia tidak fokus, otomatis ketika ujian ya dia nggak lulus, itu kan. Contoh, misalnya seorang itu pengen lulus S1, otomatis dia harus menyelesaikan yang pertama adalah masa perkuliahan 8 semester, ya kan, 1. Terus yang kedua, semua MK mata kuliah itu sesuai dengan SKS, ya, misalnya 150 atau 200 SKS gitu misalnya, itu terpenuhi. Kemudian yang ketiga, dia itu harus menyelesaikan skripsinya mulai dari judul, kemudian latar belakang, kemudian ada munakosyah, ada sidang judul skripsi yang nanti adalah
sidang skripsi, setelah itu baru dia itu akan diwisuda gitu kan. Nah kalau dia itu boro-boro untuk menyelesaikan skripsi, masuk di kelas aja enggak, masuk di kelas aja enggak, masuk perkuliahan aja enggak, gitu kan, SKS saja tidak terpenuhi, kemudian skripsi itu juga tidak digarap, boro-boro digarap, sidang judul skripsi juga belum. Nah gimana dia menjadi sarjana gitu kan, jauh. Sehingga seorang mahasiswa itu ya harus fokus dalam menyelesaikan tugas skripsinya. Itu begitu juga dengan seseorang yang ingin naik tingkatan dari tingkatan orang yang buruk menjadi orang yang rada baik, ya dia harus fokus gitu tuh. Sehingga ketika dia fokus maka ada kemungkinan dia itu akan naik tingkatan gitu. Ya artinya dia selesai dari S1, setelah S1 kan S2 gitu, atau setelah S2 ya S3, nah, dan seterusnya. Nah itu adalah gambaran dari seorang murid yang ingin naik tingkatan, artinya derajatnya dinaikkan, ditinggikan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala berat tadi teh pola. Sedikit mengenai pembahasan ini masih ada kaitannya. Di dalam kitab Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, wa qala radhiyallahu anhu idza a'taka Allahu azza wa jalla malan, ketika Allah Ta'ala itu memberikan harta kepadamu, kemudian fastaghalta bihi an ta'atih, kemudian engkau itu ternyata sibuk menyibukkan diri dengan harta itu sehingga lupa untuk melaksanakan taat kepada Allah Ta'ala, maka hajabaka bihi anhu dunyan wa ukhra, maka Allah Ta'ala itu akan menghijab dirimu lantaran harta tadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijabnya itu adanya di mana? Di dunia dan akhirat. Ya, artinya ketika kita diberi harta oleh Allah Ta'ala, sedikit diberi harta, diberi misalnya sebuah kendaraan, mau motor kayak, mau mobil kayak, mau pesawat, mau kereta api kayak misalnya, kita terlalu senang dengan harta itu, terlalu senang sehingga apa? Lupa kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan. Sholatnya lupa, zakatnya lupa, puasanya lupa, dengan ngajinya lupa, dan yang lain-lainnya lah, lupa semuanya. Sehingga yang pada ujungnya orang yang seperti ini akan dihijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boro-boro dia didekati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberi kehidupan yang tenang aja dulu, enggak ada apalagi dekat cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama kali adalah dihijab, ya. Terus yang kedua, warubbama salabaka iyahu. Nah, barangkali Allah Ta'ala itu akan mencabut harta itu, kenikmatan harta itu dari diri kamu. Yang awalnya dia memiliki motor baru, sepeda baru, mobil baru, kemudian karena dia itu lalai dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya setelah itu akhirnya apa? Ya udah dicabut oleh Allah Ta'ala. Yang mobil kecelakaan gitu, sampai yang ditabrak itu meninggal, atau mobilnya itu nabrak pohon dan seterusnya lah, yang semuanya intinya bangkrut dia mah. Bangkrut. Kenapa? Ya karena dia tidak, kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya bukan membuat dirinya dekat kepada Allah Ta'ala, tapi justru membuat dirinya jauh, sehingga dicabut oleh Allah Ta'ala. Tidak hanya itu, wa afqaraka, dan Allah Ta'ala itu akan menjadikan dirinya menjadi sebagai seorang yang fakir. Jadi awalnya fakir, kemudian dengan upayanya, usahanya menjadi seorang kaya. Setelah kaya dia lupa diri bahwa itu adalah hanya titipan dari Allah Ta'ala, sehingga dia tidak lagi mau sholat, tidak lagi mau zakat, tidak lagi mau puasa, tahajud, duha, zikir, wirid, ya kan, dan seterusnya. Ya akhirnya apa? Akhirnya karena dia lalai, ya sudah, Allah Ta'ala akan cabut kenikmatan itu. Satu. Yang kedua, dia dikembalikan dalam posisi semula menjadi orang yang fakir. Jadi lebih enak orang yang fakir yang belum pernah merasakan kekayaan daripada orang fakir yang dulunya adalah orang yang kaya. Nyesek pertama. Bisa-bisa dia itu menjadi seorang yang stres. Kenapa? Ya karena kalau orang fakir dia udah biasa, saya udah biasa makan gak enak,
ya kan? Tidur nggak nyaman, udah biasa kemana-mana juga jalan kaki udah biasa. Nah, tapi kalau sebelumnya itu, wah, jalannya saja pakai Land Cruiser, gitu, pakai Range Rover gitu, terus pakai mobil-mobil yang mewah, kemudian karena dia bangkrut, udah, akhirnya jalan kaki, itu ngenes itu pasti kan, ngenes itu. Nah, itu efek dari apa? Efek dari kekufuran dia, efek dari kufur nikmat yang seharusnya dia syukuri, yang membuat dia itu harusnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru sekarang membuat dirinya lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ya dicabut lagi oleh Allah taala. Itu kan? Nah, beda dengan orang yang sebaliknya. Kalau tadi orang yang menyibukkan diri dengan harta, kalau sekarang orang yang menyibukkan diri dengan taat. Wa idza ishtaghalta bi ta'atih, ketika engkau itu menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, anil mal, daripada harta. Jadi rek boga duit rek henteu, nu penting aing ngaji-ngaji, rek boga duit rek henteu, pokok aing sholat, aing puasa, aing zikir, aing sholawat, dan seterusnya. Jadi dia tersibukkan diri dengan ketaatan, maka yang pada akhirnya ja'alahu laka mauhibatan, sehingga Allah Ta'ala akan memberikan karunia kepada dirinya, walam yanqus minhu habbatun wahidatun, dan tidak sebutir pun kenikmatan akan kurang dari dirinya. Tidak hanya itu, bahkan kanal malu khadimaka, bahkan harta itu yang akan berkhidmah kepada dirimu. Jadi bukan kita yang menjadi babunya harta, tetapi harta yang menjadi babu kita, karena kita ini adalah khadimul maula. Atau orang yang seperti ini memiliki kriteria seperti tadi, orang yang menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah pembantunya, khodamnya Allah Ta'ala. Sehingga ketika menjalani hidup, fata'ishu fid dunya mudallalan, dalam kehidupan dunia dia sudah kalau anak dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia dia sudah dimanjakan oleh Allah Ta'ala, di akhirat fil uqbah mukarraman mutayyaban, dimuliakan. Jadi di dunia dan akhirat sama-sama dimuliakan, dienakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ketika orang tersebut di akhirat, dia akan dibersamakan dengan para golongan as-siddiqin, orang-orang yang memiliki kejujuran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Sehingga tinggal enaknya gitu tuh. Tinggal dalam diri kita ini ada kepercayaan ke sana atau tidak, keimanan ke sana atau tidak. Ya karena lantaran kita ini karena kurang yakin gitu ya, aing manges dikir ngeswirit ratusan ribu. Tapi kok kayak gini aja nggak ada perkembangannya. Bapak baik masakat baik. Itu karena ketidakyakinan. Ya karena bukti dari keyakinan itu mau timbul faidah atau tidak, mau timbul manfaat atau tidak dari suatu amalan, suatu zikir yang dia dawamkan, tetap dia akan terus menerus. Justru dia ketagihan ketika satu hari, atau ada penyesalan dalam dirinya ketika satu hari zikir yang biasa dia laksanakan itu ketinggalan. Nah, dan inilah bedanya antara orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat, dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang lemah. Kan? Fi kalami Sayyid Ahmad Ar-Rifai multafitun la yasil. Nah, kata Imam Ahmad Ar-Rifai, multafitun, orang yang suka tolah-toleh, itu tidak akan nyampe ke Allah Ta'ala. Artinya, dia tidak fokus. Jangankan usul ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba sih kita jadi supir, naik motor toleh, nubruk akhirnya, gitu. Gimana mau nyampe gitu ke tujuan? Mual nyampe. Atau yang menyetir mobil gitu, toleh ngelihat pemandangan bagus, atau menoleh melihat cewek yang bahenol gitu kan, wayo dilihat terus. Di depannya ada truk, ketabrak, ajur mobil, ya. Dan seterusnya. Jadi gitu ya. Multafitun la yasil, orang yang tolah-toleh,
terutama dimensi kerohanian menuju Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang suka tolah-toleh ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah, ke depan ke belakang, itu tidak akan usul, tidak akan nyampe ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya tadi dirinya nggak fokus, nggak totalitas, nggak maksimal menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari mana mau nyampenya. Sementara dia itu adalah seseorang yang selalu selalu menganggap dirinya itu suci, sementara dirinya itu selalu menganggap dirinya adalah orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang kuat, orang yang bisa segalanya. Nggak bisa. Karena apa? Yang bisa segalanya ya hanya Allah Ta'ala, yang punya harta, punya ilmu, punya kekuatan, punya jabatan dan seterusnya ya hanya Allah Ta'ala. Dan semuanya sifatnya itu adalah sementara, semuanya sifatnya itu adalah titipan. Satu. Yang kedua, wa mutasallilun la yuflih, atau orang yang penyusup, orang yang suka nyusup. Jadinya gini, dia bukan mahasiswa ya, tapi dia itu suka ngikut-ngikut mahasiswa. Bakalan di wisuda nggak? Itu mual. Penyusup, iya. Dia bukan mahasiswa, coba dia itu daftar gitu kan, setelah lulus SMA daftar ke kuliah, masuk tiap harinya di perkuliahan, ikut MK, ikut SKS, ikut ujian, kemudian dia bikin skripsi dan seterusnya, baru dia itu akan diwisuda gitu, menjadi sarjana. Nah ini mah nggak, dia mau bukan mahasiswa dan dia ikut-ikutan doang, dari mana dia itu akan diwisuda? Mual gitu. Mutasalilun la yuflih. Begitu juga dengan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, begitu juga. Jadi nggak bisa cuma sekedar ikut-ikutan temennya zikiran, dan zikirnya itu zikir thariqah, kemudian ada pembayatan dan seterusnya. Nah, kalau sekedar ikut-ikutan itu mual, tetap nggak bakalan sukses. Sukses dari mana? Dia bukan murid resmi kok. Karena dia itu semangat zikiran lantaran melihat teman-temannya senang zikir. Ngelihat temennya ngaji, maka dia ikut-ikutan ngaji. Ngelihat temennya puasa, dia ikut-ikutan puasa. Ngelihat temennya tahajud, dia ikut-ikutan tahajud. Ngelihat temennya menuju Allah Subhanahu wa taala, dia pun niru demikian. Sehingga nggak bisa. Karena harus fokus, harus resmi gitu tuh. Itu kedua. Dan yang ketiga, wa man lam yara fi nafsihi nuqsana fa kullu awqatihi nuqsanun. Ini. Dan seseorang yang tidak pernah melihat dirinya itu kurang, seseorang yang tidak pernah melihat dirinya adalah orang yang serba nggak bisa. Ya, seseorang yang melihat dirinya itu tidak pernah merasa tidak mampu, maka orang yang seperti ini fa kullu awqatihi nuqsanun. Semua waktunya itu adalah kekurangan. Ya, artinya gini, ada seseorang yang katanya dia mengaku bisa nyetir. Nah kebetulan misalnya kita lagi pergi ke Jakarta, kebetulan nggak ada supir. Nah dia ngaku-ngaku dia bisa nyetir, ternyata yang pada hakikatnya dia nggak bisa nyetir, itu nggak bisa. Atau boro-boro bisa nyampe Jakarta, baru jalan 10 meter nabrak meureun. Gitu. Nah sehingga apa? Sehingga yang harus tanamkan dalam diri seorang murid, yang harus tanamkan dalam diri semua murid atau semua fuqara, semua orang-orang yang bersuluk menuju Allah Subhanahu wa taala, dia harus melihat dirinya adalah seseorang yang serba kurang, serba tidak mampu, serba tidak bisa. Berbicara ilmu, wah saya emang nggak bisa. Ya karena saya ini nggak punya apa-apa, nggak bisa ngaji. Berbicara harta, saya emang nggak punya apa-apa. Karena semuanya ini adalah hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Atau berbicara misalnya bisa kerja, bisa bangun, bisa nukang. Saya emang nggak bisa. Nah itu perasaan yang harus tanamkan dalam diri sendiri. Ya bukan berarti kita ini pura-pura tidak bisa aja, enggak. Tapi itu adalah semata-mata untuk menanamkan ketawaduan yang ada dalam diri kita. Gitu, supaya kita tidak boleh merasa pang aingna gitu kan, pang aingna di sini nggak ada yang bisa ngaji kecuali saya, gitu kan, keren gagah jelma kieu mah enggak.
Bukan seperti itu. Tetapi maksudnya adalah ya meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang banyak kepada diri kita, tapi tetap ilmu ini jangan sampai membuat diri kita itu sombong di hadapan orang lain. Apalagi orang yang keilmuannya itu di bawah diri kita. Atau misalnya berbicara ibadah, ibadah saya sudah banyak, sementara kamu itu loh jam aja nggak pernah, sholat aja nggak pernah, sehingga dalam diri kita tidak boleh merasa kita ahli ibadah, gitu. Atau ahli sedekah misalnya, saya ini ahli sedekah loh, sementara kamu ini adalah orang yang pelit, sehingga keukur kamu sedekah kamu itu. Enggak seperti itu, tapi yang ditanamkan adalah rasa. Nah, makanya hal ini kenapa sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dalam sebuah peperangan, ini lagi perang Uhud, dan peperangan ini membutuhkan dana yang besar. Ya sudah Rasulullah, saya punya harta meskipun nggak banyak, berapa yang kamu sumbangkan? Sekian. Terus ini semuanya? Iya Rasulullah, ini adalah semua dari hartaku. Lalu bagaimana dengan keluargamu? Ya sudah ya Rasulullah, semua keluargaku, anak-anakku, istriku, cucuku dan seterusnya, semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu. Terus Sayyidina Umar mengeluarkan harta yang banyak, tapi hanya setengahnya. Nominalnya lebih banyak daripada nominal yang dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nominalnya lebih banyak. Tapi ditanya Sayyidina Umar ini, "Hei Umar," kata Rasul, "ini berapa banyak dari hartamu?" "Ini setengahnya ya Rasulullah." "Terus setengahnya?" "Ya setengahnya untuk kebutuhan keluarga saya Rasulullah." "Ya udah, nggak apa-apa." Terus yang satunya lagi Sayyidina Utsman, kan saudagar kaya. Sayyidina Utsman banyak, nominalnya lebih banyak daripada Sayyidina Abu Bakar, lebih banyak daripada Sayyidina Umar. Ditanya, "Wahai Utsman, ini berapa dari hartamu?" "Ini sepertiga wahai Rasulullah." "Oh, sepertiga." Ya sudah. Nah, disinilah letak letak kelebihan yang ada dalam diri Sayyidina Abu Bakar. Apa? Keyakinan yang ada dalam dirinya. Nominalnya nggak banyak, itu kan kalau dibandingkan dengan Sayyidina Umar, dibandingkan dengan Sayyidina Utsman. Tapi karena totalitasnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliaulah yang salah satu sahabat yang imannya itu paling kuat di antara yang lainnya. Makanya dalam sebuah hadis, "Mafadalakum Abu Bakrin bi kathrati shadaqatin wala salatin." Sayyidina Abu Bakar itu tidak memiliki kelebihan di antara yang lain, sahabat-sahabat yang lain dari kalian semua itu. Bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya sedekah, bukan karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya ibadah. Tapi apa? Bisyai'in waqara fi qalbi. Tetapi karena sesuatu yang menancap dalam hatinya, artinya keimanan yang totalitas kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu, itu kan? Nah, sehingga karena dimensinya adalah kerohanian, maka Sayyidina Abu Bakar ketika beliau sudah mengetahui beliau ini adalah sahabat yang paling mulia, kemudian ketika berhadapan dengan sahabat-sahabat yang lain, kalian harus muliain saya karena saya ini adalah sahabat yang terbaik. Itu. Tapi biasa aja beliau ini. Kenapa? Ya tadi, sifat ketawaduan ada dalam dirinya, tidak merasa sempurna, justru sebaliknya beliau merasa orang yang kurang. Nah, dan seterusnya yang akhlak ini bisa ditemui di kalangan para ahli sufi, para ahli ma'rifat. Bahkan Abdul Qasim Al-Qusyari rahimahullahu ta'ala yaqul dzulmatur rukun ilal ma'lum tudfi'u nurul waqt wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelum tutup barangkali ada pertanyaan. Maka ya sedikit aja nih. Bagaimana konteks manusia? Soalnya gini nih, kata berikhtiarlah kamu, soalnya kamu akan hidup selamanya. Nah, artinya kan ini bertolak belakang, konteks ini itu bagaimana? Siap. Istilahnya dalam hal ibadah, beribadah apa kesempatan kamu akan mati esok? Benar. Jadi itu perkataan dari Sayyidina Umar ke anaknya, Sayyidina Abdullah bin Umar.
i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Motivasi karena ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, sehingga masing-masing dari urusan dunia, ketika urusan dunia semangat ya, tapi sesuai dengan porsinya dong, itu kan. Artinya dunia ini atau pekerjaan duniawi ini, meskipun dia memiliki peran yang begitu penting dalam kehidupan manusia, semangat, oke, semangat, tapi jangan sampai menggeser atau mengganggu aturan-aturan yang ada dalam akhirat, untuk akhirat, ibadah, aturan-aturan ibadah untuk akhirat. Artinya waktunya kerja, waktunya ibadah. Jangan sampai waktunya kerja pengen ibadah, waktu ibadah pengen kerja. Ini kan rada-rada gitu tuh. Ya, artinya dua hal ini ya masing-masing harus diseriusi, harus disemangati. Tidak boleh mentang-mentang akhirat, ya kan? Saya mending akhirat, nggak usah kerja karena saya cukup. Nggak ngaca dulu kadar keimanan dia itu sejauh mana. Apakah keimanannya itu sama dengan Sayyidina Abu Bakar? Ya enggak, ya kan? Oleh karenanya dulu di zaman sahabat ini, apakah semuanya beribadah dan meninggalkan kerja? Jangan itu. Ketika Rasulullah datang, ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul, baik itu di Mekah atau di Madinah, ketika beliau hijrah di Madinah, di mana penduduk Madinah itu rata-rata adalah petani korma, apakah Rasulullah menyuruh mereka untuk tidak bertani, untuk tidak bekerja lantaran saya membawa agama? Enggak lah, semuanya kadarnya masing-masing. Nah, makanya manusia itu ada yang muktasib, ada yang mutajarrid. Kalau semuanya ahli tajrid, goncang dunia. Ruh kehidupan itu tidak akan berjalan, ya kan? Ruh kehidupan tidak akan berjalan. Atau sebaliknya, semuanya itu kerja, nggak ada yang tajrid, goncang dunia, sama. Sehingga antara dua hal ini harus ada keseimbangan, gitu tuh. Ya, artinya sama-sama semangat dan sama-sama meniatkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk semata-mata memperkaya diri atau mengumpulkan dunia, mengkonon. Ya, ada yang lain nih. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawaina ta'allum ta'lim nafrin tifada qurrat tadhkira li fadata wal istifadah wal hatta tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslim muslimat, mukminin mukminat. Lahdiniya wa la kulliyatin salihah wa la manawabihi asrafuna salihun wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Syarani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah ila an qala at-tajarrud wa adamul iltifat ila ma yamliku min hitamid dunya. Tawi kiko atajarrud gawe sepi, wa adamul iltifat lan ora noleh ila ma maring barang
yumlaku atau yamliku kang miliki sapa murid ing ma min hutamid dunya nyatane saking kekayaan dunia. Amin sanihi lan ing tetep saking tingkah murid ala yakuna utawa yen ora ana lahu iku tetep kudu murid apa iltifatun apa penolehan ila maklumin maring kang den kawruhi ila maklumi wazifatin maring gaji wazifah tugas au kharaji rizqatin utawa hasil rizki au ujrati baitin utawa ujrah uang sewa rumah wala yu'alliqa lan ora ngegantungaken sapa murid khatirahu ing khatir murid bisya'in klan suji-uji min zalika saking mengkono-mengkono mazkur maklum wadifah dan seterusnya. Wajibulan wajib alaihi ngatasi murid fi tariqi ing dalam tarekat apa mujahadatu nafsihi apa ngelawan nafsu murid hatta yasira sehingga dadi sapa murid iku laltifata iku ora ana penolehan iku maujud lahu kedue murid ila syai'in maring suji-uji dunallahi taala saliyane Allah taala. Waman la yujahidu aman nanutai sapane wong la yujahidu kang ora mujahadah sapa man nafsahu yang awak dhewe man. Kadzalika kaya mengkono-mengkono mujahadatu nafsihi hatta yasira laltifata dan seterusnya fala yaji'u mongko ora teka minhu saking murid apa syai'un suji-uji fit tariqi ing dalam tarekat. Id krana laltifata ora ana penolehan iku mujud ila madaddin maring atau ila mudaddin maring perkara kang nglawan liruqim atau lirruqa maring munggah. Wa fi kalami Ahmad wa fi kalami Sayyid Ahmad Ar-Rifai rahimahullah lan kutub ing dalam kalami Sayyid Ahmad Ar-Rifai multafitun utawi wong kang noleh iku layasilu ora tumeka sapa multafit wa mutasallilun utawi penyusup wa mutasallilun utawi penyusup iku layuflihu iku ora sukses sapa mutasallil wa man lam yara aman anu teh sapa wong lam yara kang ora ningali sapa man fi nafsi ing dalem awak dhewe man anuksana ing kekurangan fa kullu awqatihi mongko tais kabeh pira-pira waktune man iku nuksonun iku kekurangan. Wa kana lan ana sapa Syahbul Qasim Al-Kusyairi rahimahullah taala iku yaqulu ngucap zulmatur rukuni utawi petenge condong ilal ma'lumi maring gaji iku tutfi'u iku gawe padam apa zulmah nural waqti ing cahaya waktu. Wasamitu lan krungu sapa ingsun Sayyidi Aliyan Al-Mursafi rahimahullah yaqul ngendika men utahe sapane wong jalasa kang lungguh sapa man baina fuqara izawiyah ing dalem antarne pira-pira fakir zawiyah wal tafatalan oleh sapa man ila ma'lumin maring gaji duniawiyin kang bangsa duniawi waqafa mongko mandek sapa murid anis sairi saking perjalanan wa sadalan gawe rusak sapa murid du'afa fuqara izawiyah ing pira-pira wong lemah pira-pira wong fakir zawiyah wa kana lan ana alaihi kutub ing atase man wizru dzalika utawi dosane mengkono-mengkono mazkur fayajibu mengko wajib alaihi ing atase murid apa al khuruju metu min zawiyati saking zawiyah fa inna waqfaha mengko temen stuhni waqafi zawiyah au ma yuhda utawa perkara yuhda kang den hadiah ke hadiahaken apa ma ilaiha maring zawiyah innama ing pesine huwa ya ma iku bil asolati kelawan asale iku liman kedue wong taraka kang ninggalaken sapa man dunya ing dunya istaghlalan ketungkul sapa man bi ibadatillahi azza wa jalla kelawan ibadah Allah azza wa jalla wal mahabbatil waqifi mangko iku krana demene waqif wong kang ngwaqafaken au muhdi utawa wong kang awe hadiah fillahi ta'ala yang dalam Allah ta'ala waqafa ngwaqafaken sapa waqif au ahda utawa ngahadiaken sapa muhdi hatta la yaltafita sehingga ora noleh sapa al faqiru fakir li ghairi ma maring saliyane barang huwa kang utahe fakir iku bisa dadihi iku tetep kelawan puncake atau tujuane man atau fakir wa kullu fakirin utahe saben-saben wong fakir akala kamangan sapa fakir min zalika saking mengkono-mengkono ma'adam istighalihi ing dalam sartane ora ketungkule fakir billahi kelawan Allah taala akala mengkemangan sapa fakir haraman ing perkara kang haram bisyartil waqif kelawan syarat wong kang ngawaqafaken fa innahu mangko temnustune kelakuan laura ahu lamun ningali sapa waqif ing fakir ghairu mustaqilin kang ora ketungkul billahi kelawan Allah lam yuqif mangko orang waqafaken sapa waqif alaihi ngatasi fakir syan ing suji-uji bal-balik kana ana sapa fakir iku yakulu kana ana sapa waqif iku yakulu ngucap sapa waqif lawan maring fakir ukhruj
Matua sapa sira wah tarif lan gawe sapa sira ma'as sawaqati ing dalam sartane pira-pira kang ahli pasar. Wallahu a'lam. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.